Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner. Selamat berjumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura dalam edisi Kamis 1 September 2022, dan hari ini kita masuk dalam Minggu Biasa yang ke-22. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, kami ucapkan syukur kepadamu karena boleh bangun di pagi hari ini. Kami mohon bimbinganmu sepanjang hari ini. Bimbinglah kami agar dapat bekerja dalam semangat kasih-Mu dengan rajin dan jujur. Buatlah kami agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tidaklah mudah untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan. Sejak masa kanak-kanak, setiap kali kita disuruh melakukan sesuatu,
terutama sesuatu yang tidak terlalu kita sukai. Kita memiliki kecenderungan untuk bertanya dan berdebat. Terlebih lagi ketika kita berpikir kita tahu apa yang benar. Maka semakin kita tidak ingin orang lain memberi tahu kita apa yang harus dilakukan. Dan kemungkinan besar kita akan memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan. Nah, Injil hari ini dan dalam perikop hari ini, di mana Petrus menghadap situasi di mana seorang tukang kayu pengkhotbah mengatakan kepada Petrus, seorang nelayan profesional, di mana untuk memancing. Nah, di sini ada sedikit protes ketika Petrus mengatakan mereka telah atau sudah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa atau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dia juga cukup patuh untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Di sini Petrus cukup terbuka untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mungkin karena dia sebelumnya telah mendengar Yesus berkhotbah dari perahunya. Ada sesuatu yang spiritual dalam perkataan Yesus yang menggema di kedalaman keberadaannya, sehingga dia memutuskan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Dan itu adalah keputusan yang membawa pada wahyu. Bagi Petrus itu adalah wahyu kebijaksanaan ilahi, dan itu dibuktikan dengan tangkapan ikan yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Meskipun kita mungkin cukup kompeten untuk mengetahui apa yang kita lakukan. Dan adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga menjadi seperti Petrus dan terbuka terhadap apa yang Yesus ingin ungkapkan kepada kita. Di sini dikatakan bahwa hikmat adalah mengetahui bahwa kita tidak mengetahui segalanya. Dan seringkali cara kita bukanlah cara Tuhan. Semoga kita cukup rendah hati untuk terus mempelajari apa yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku.
persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.